Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Luar biasa ya. Nah, ini tadi rumah kadrun radikal saya bilang. Ya. Kenapa? Yang suka ganggu jemaat mau ibadah itu kadrun radikal namanya. Ya. Kadrun radikal. Nah, ini udah kita rebut wilayahnya. Gak ada yang berani lagi. Haleluya. Iya, haleluya. Bahkan kemarin, kapan itu saya kemari ya, mau beritahukan Pak Arek karena kita ada kegiatan di Palembang, jadi diistirahatin itu sudah dipakai juga oleh Pak apa itu lupa saya namanya. Luar biasa. Jadi perjuangan kita bisa dipakai oleh orang lain lagi. Kalau si kadrun radikal tetap tinggal di sini mana bisa. Haleluya. Haleluya. Kalian takut sama kadrun radikal? Tidak, karena udah ketangkap polisi. Kalau belum ketangkap takut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kita sudah sampai gereja tanpa tembok sedikit pintu. Ya, puji Tuhan, kita bisa layan mereka sudah 7 tahun lebih. Ya, tadinya mereka Bani Kedar Nebayot, sekarang mereka sudah mengalami krisis percaya Yesus. Kita terus layani, doakan supaya mereka setia kepada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan apapun mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini kita sudah mulai masuk ya ke wilayah gereja tanpa tembok sedikit pintu. Jalannya hati-hati, waspada. Ya, kita sudah sampai tanah yang kita sudah rebut nih. Tanah kita sudah rebut, tanah kadrun radikal yang dikuasai. Yuk sini ya. Mohon maaf Pak ya. Kita mau ibadah dulu ya. Serahkan tambahnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai wilayah ini, menguasai kami, menguasai Jakarta, menguasai Indonesia, menguasai seluruh bumi, sehingga seluruh bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Kami percaya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu kami berdoa hari ini untuk Indonesia. Selamatkan negeri ini, selamatkan bangsa ini, selamatkan Indonesia. Selamatkan Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri ini, selamatkan bangsa ini. Supaya bangsa ini bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang betul-betul cinta Tuhan. Oh, kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Walaupun kami masyarakat kecil Tuhan, tapi doa-doa kami, doa-doa yang besar yang didengar oleh yang maha besar, sehingga yang maha besar Yesus Kristus itulah yang mengabulkan doa-doa kami. Karena bagi Tuhan Yesus tak ada perkara yang sulit, bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sepatah kata dia kata jadi semuanya. Jadi jadi semua. Jadi semua. Sepatah kata Yesus kata jadi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu supaya kebenaran ini memerdekakan kami, supaya kami makin cinta Yesus. Tidak ada yang lain lagi yang menguasai kami, yang mengontrol kami 100%, 1000%. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus, yang mengontrol kami 1000%. Sehingga tidak ada lagi kekuatan lain yang mengalahkan kami. Karena kami sudah dikalahkan Yesus, sudah ditaklukkan Yesus di bawah kakinya.
Sebab kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai tanda bukti, kami bukan milik kami lagi. Kami adalah milik Yesus. Oh, Tuhan Yesus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh ikut Yesus. Benar ikut Yesus. Sungguh-sungguh ikut Yesus. Kalau ada yang masih main-main setengah-setengah, Roh Kudus jamah. Supaya mereka sungguh yakin di hati mereka, percaya di hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat mereka. Urapi Tuhan, urapi mereka. Urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, silakan duduk. Ya, tadi saya agak loyo, tapi ketika pujian dinaikkan, terus setelah saya doa, ada roh yang bergelora di dalam roh saya. Itu bukan roh saya, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai roh saya, yang membuat saya bergelora, bersemangat untuk melayani saudara. Haleluya, 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 haleluya. Iya, dalam kesibukan apapun, ya saya usahakan kalau memang tidak betul-betul mentok, saya harus melayani saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, padahal saudara, kemarin setelah kami selesai pelayanan dari Semarang, Senin, Selasa, Rabu, mendarat di airport, pelayanan di Gereja Kesembuhan, terus diundang KKR di Merak. Dan sebelum ke Merak kami doain di Polda, ada salah satu kasubdit di sana, saudara. Ya, dia bilang, apa Bapak siap untuk pelayanan Kamis depan? Saya bilang, saya doa dulu sama Yesus. Tapi tadi waktu memuji menyembah Tuhan, saya pastikan Kamis depan, jika memang saya pun diundang, saya harus kemari. Saya tolak. Tadi waktu memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata, layani di sini. Haleluya. 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 Padahal saudara, itu pelayanan mentereng. Mentereng ya. Pelayanan bergengsi. Bayangkan kita melayani di Polda Banten. Pertama Banten. Yang kedua yang dilayani polisi. Itu kan bergengsi. Ya. Tapi saudara, saya lebih taat sama Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus bilang di sini, harus di sini. Jadi nanti saya WA beliau, saya bilang Kamis ini tidak bisa. Tapi entah Kamis kapan saya nggak tahu. Yang penting Kamis depan kita harus berkumpul, karena Roh Kudus perintahkan Kamis depan kita berkumpul. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman yang masih trauma dengan ulah-ulah kadrun radikal, kasih tahu kadrun radikal sudah tidak ada lagi. Sudah diikat oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ini adalah hari kemenangan Yesus Kristus. Haleluya. Apakah dari dulu Yesus tidak menang? Dari dulu Yesus lebih daripada pemenang. Tetapi seringkali Tuhan Yesus ini, saudara, dia membiarkan orang tertentu, kelompok tertentu, seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia jagoan, seolah-olah dia penguasa. Kadang-kadang kita bilang, kenapa begini Tuhan? Tapi Daud berkata, ketika dia masuk hadirat Tuhan, dia melihat mereka bagaikan debu yang hanya dalam tempo hitungan di bawah detik dihembus Tuhan akan hilang. Jadi jangan ada yang sombong. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya saudara, rendah hati itu adalah orang yang kuat dan hebat. Tapi tinggi hati itu adalah orang yang lemah dan rapuh. Orang-orang seperti itu mudah hancur,
dan mudah hilang lenyap. Tapi orang yang rendah hati, ini orang yang kuat, yang kokoh, tidak akan bisa dihancurkan. Kenapa? Karena dia rendah hati. Saudara, kalau Anda di tempat ketinggian, Anda kemungkinan bisa jatuh. Tapi kalau Anda duduk gini jatuh, sudah ada yang gak beres. Masa duduk bisa jatuh? Haleluya. Tapi kalau Anda di atas pohon ini jatuh, itu wajar, umum. Makanya saudara, ketika kita rendah hati, tidak mungkin kita jatuh. Haleluya. Tapi ketika tinggi hati, sekali waktu Tuhan permalukan kita. Ya, Tuhan permalukan kita. Karena saudara, yang kuat ada lagi di atasnya yang kuat. Yang kuat lagi di atas ada lebih kuat lagi di atas. Haleluya. Yang maha kuat hanya satu, Yesus Kristus. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Makanya kita berserah total sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menaikkan derajat kita. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara coba-coba ingin menaikkan derajat saudara dengan kemampuan saudara, pasti saudara sekali waktu akan jatuh remuk. Tapi ketika Tuhan yang angkat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dan tidak ada orang yang bisa menjatuhkan ketika orang tersebut diangkat Tuhan. Tapi kalau dia mengangkat dirinya sendiri, sekali waktu dia akan dijatuhkan oleh orang lain. Karena itu, rendahkanlah hatimu di bawah kaki Tuhan, maka pada waktunya engkau akan ditinggikan. Saudara ingat baik, rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri itu orang yang minder. Sedangkan rendah hati dia bukan minder, tapi dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Disinilah letak kebahagiaan kita. Disinilah letak sukacita kita. Haleluya. Saudara, ya, jika Anda tidak rendah hati, sudah di tempat yang rendah, itu artinya Anda sombong kuadrat. Sombong kuadrat. Anda tidak rendah hati padahal Anda di tempat yang rendah. Itu sombong kuadrat. Haleluya. Kalau Anda rendah dan Anda rendah hati, ya, orang lain memang sulit melihat saudara rendah hati atau tinggi hati. Tapi kalau orang tinggi, langsung ketahuan ini orang rendah hati. Dari tutur katanya, dari cara duduknya, dari cara makannya, dari cara gerak-gerik tubuhnya, itu menunjukkan siapa dia. Haleluya. Haleluya. Makanya saya heran kalau orang sudah rendah tapi nggak rendah hati. Sombong. Ya, seolah-olah jagoan. Seolah-olah yang punya kolong. Seolah-olah yang punya wilayah. Ya. Inilah saudaraku yang saya kasih, orang-orang yang tinggi hati. Tapi kalau orang rendah hati, dia selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Dan dia juga meyakini orang lain juga milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi dia bisa menghargai dan saling menghormati. Haleluya. Kita pengikut Kristus, kita diajarkan untuk kita saling mengasihi. Tapi bukan berarti kita takut. Ini yang salah. Haleluya. Takut itu adalah roh yang membuat orang rusak dan hancur. Tapi kasih itu adalah karakter Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Anda percaya? Saya berdoa karakter Kristus ada pada saudara. Di dalam nama Yesus. Saya tahu saudara di jalanan ini, ya, situasi tidak menentu.
kadang suhunya terlalu tinggi. Ya, kadang sedang. Suhu rendah tidak pernah. Dia hanya suhu sedang. Tapi tiba-tiba dia naik. Ya, kapan saja bisa terjadi. Tapi kalau Anda rendah hati, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti lindungi saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Apa yang bisa disombongkan? Kurang hebat apa tentara kita? Kurang hebat apa brimob kita? Kurang hebat apa polisi kita? Kurang hebat apa presiden kita? Kurang hebat apa menteri-menteri, terkhusus Menko Polhukam? Kurang hebat apa? Tapi kenapa beberapa hari yang lalu bisa kebobolan? Saudara, karena kekuatan yang dari manusia selalu membuat manusia sombong. Tapi kekuatan yang dari Tuhan membuat orang rendah hati, rendah hati, rendah hati. Haleluya. Kita berdoa supaya pemerintah kita rendah hati. Semua duduk di bawah kaki Tuhan. Mungkin saudara mulai berpikir, Pak, ini khotbahnya berbeda dengan yang lain-lain. Kami ini orang di jalanan, Pak. Ngapain harus kami mendoakan pemerintah? Ngapain kami harus mendengarkan bicara Bapak tentang pemerintah? Saudara, di mata Tuhan, hak-hak saudara sama. Menurut konstitusi kita juga, hak-hak saudara sama. Haleluya. Suara satu orang yang tidur di bawah kolong jembatan dengan suara satu orang yang tinggal di apartemen mewah ketika pemilu sama nilainya. Tapi setelah pemilu memang sepertinya beda. Tapi jangan kita marah dengan situasi. Kita harus percaya ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terbukti saudara, ya, saudara di tempat ini bisa makan, minum, sehat, tidur nyenyak. Bukankah ini bukti kasih karunia Tuhan? Bukankah ini bukti kebaikan Tuhan buat saudara? Apalagi yang saudara protes, apalagi yang saudara mau demo di hadirat Tuhan. Mau demo apa saudara? Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak bisa didemo. Tuhan hanya tertarik kalau kau datang kepada Dia dengan rendah hati. Ketika kau demo Tuhan, ya, apapun yang kau ucapkan, Dia tidak akan hiraukan. Tapi ketika kau rendah hati datang di hadirat-Nya, maka doamu doa yang penuh kuasa. Itulah yang dikatakan doa orang benar dengan yakin didoakan sungguh sangat besar kuasanya. Doa orang sombong tidak akan didengar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara-saudara ya siap untuk rendah hati? Karena 1 Petrus 5 di situ dikatakan saudara ayat 7 ya seterusnya ya, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pada waktunya engkau akan ditinggikan. Haleluya. 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 Menurut saya ini tempat yang paling tepat untuk kita rendah hati. Kenapa? Karena saya lihat tidak ada gedung yang bisa kita naikin di sini. Tidak ada lift. Nggak mungkin saudara Anda naik ke pohon. Karena tidak semua orang bisa panjat pohon. Tapi semua kita pasti bisa tersungkur. Semua kita pasti bisa tersungkur sujud menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesusku dahsyat luar biasa. Yesusku ajaib agung mulia. Saya yakin sekalipun tidak semua kita bisa memanjat pohon, tapi semua kita bisa merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan yang maha hebat, yang maha dahsyat. Mulai latih dirimu. Haleluya. Saudara,
Saya bisa seperti ini bukan karbitan. Bukan pemberian manusia. Ini sebuah proses yang begitu panjang. Sehingga saya bisa seperti ini. Dan saya rindu saudara juga mengalaminya. Haleluya. Haleluya. Karena proses yang sama yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, ya, proses itu juga yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Hanya perbedaannya adalah bagaimana respon saudara dan bagaimana respon saya. Respon saudara itu akan menentukan saudara naik atau turun. Respon saya juga itu akan menentukan saya akan naik atau turun. Hari ini jangan mengeluh. Jangan pernah protes Tuhan. Jangan pernah Anda demo ya di hadirat Tuhan. Jangan pernah Anda marah-marah dengan Tuhan. Tapi mulailah Anda datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan saudara akan lihat nanti hatimu penuh damai. Kalau hatimu penuh damai, saudara, hidup ini indah. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan saudara pikir orang yang lewat dari jalan raya itu dan orang yang pakai baju ada bintang 2, bintang 3 ya, mengatakan saudara susah. Bisa-bisa dia lagi lewat, indah sekali mereka. Bisa duduk bareng seperti itu. Sedangkan kami bergontok-gontokan di kantor ini. Tapi saudara juga sebaliknya bilang, enak kali dia. Naik mobil mewah. Ya, bahagia kali dia. Tapi dia juga bilang, bahagia kali mereka yang di kolong. Mereka bisa fokus kepada Tuhan. Karena mereka tidak perlu memikirkan harga farm naik, harga listrik naik, pembayaran gas makin naik, kontrakan naik, semua naik. Haleluya. 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 Saudara, jangan pernah kita memikirkan ya sesuatu yang kita nggak pahami. Haleluya. Karena sesuatu yang kita nggak pahami kalau kita pikirkan, kita bisa memikirkan hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang salah. Tapi kalau kita tidak paham, kita tanya sama orang, seperti apa sebenarnya? Haleluya. Haleluya. Karena saya sudah banyak melayani mereka-mereka, ya, baik di TNI, di Polri, saya tahu mereka juga selalu berkata, kok begini Pak, kok begini Pak, kok begini Pak. Ya, saya seperti dizolimi, saya seperti tidak dihargai kerja saya dan sebagainya. Saudara di sini, mungkin saudara juga mengalami yang mirip tapi tak sama. Kok teman saya yang dekat tiduran saya, berani-berani dia mengambil kopi saya, Indomie saya, atau berani-beraninya dia fitnah saya, ya, maki-maki saya. Ya, semua manusia menghadapi masalah masing-masing. Tapi ada satu yang dilupakan manusia, bahwa Yesus ahlinya menyelesaikan masalah. Haleluya. Tepuk tangannya di mana, saudara? Oh, Yesus ahlinya menyelesaikan sebuah masalah. Haleluya. Makanya datang kepada Tuhan berlutut, ya, merendahkan diri dengan sikap rendah hati. Saudara akan lihat nanti, ya, hari demi hari, minggu, bulan, tahun, Anda ditinggikan. Haleluya. Saya tidak akan pernah mau mengkhotbahkan yang belum saya alami. Ini semua adalah yang sudah saya alami. Makanya saya ceritakan kepada saudara. Karena dulu saya pun, ya, di tempat yang paling rendah,
titik terendah sampah masyarakat. Tapi sekarang saya buktikan sampah masyarakat yang harus dibuang dan dibakar, sekarang sampah itu kalau di tangan Tuhan menjadi berlian dan berharga dan bernilai di mata siapa saja. Siapa di antara saudara yang tidak mau dikasih berlian? Saya yakin semua saudara mau dikasih berlian. Haleluya. Sampai-sampai ada orang yang saya lihat sangat miskin sekali, tapi nama anaknya dinamakan Berlian Sirait. Kenapa? Ya karena semua manusia mau dikasih berlian. Betul atau betul? Haleluya. Kalau kau sudah jadi berlian itu, dibuang kau pun ke got itu, engkau tetap berharga. Engkau tetap bernilai. Haleluya. Berlian dicampakkan di situ, kita ambil, kita jual ke toko. Tidak ada istilah ini sudah dicampakkan ke air, jadi kupotong 70%. Tidak ada. Sama saja. Haleluya. Tapi ini butuh proses Tuhan yang saudara harus alami dari hari ke hari. Jangan terlalu lama saudara. Pak, saya sudah 30 tahun. Bahkan ada yang berkata waktu kelompok kadrun marah, dia bilang, saya lahir di kolong ini. Mak. Haleluya. Giliran saya kondisikan tap. Saya bilang, 3 hari lagi. Betul, selesai. Jadi nggak ada yang kita sombongkan hidup ini. Haleluya. Haleluya. Apa yang kita sombongkan hidup ini? Ya. Saudara, tidak ada manusia di muka bumi ini yang kuat melawan situasi kondisi keadaan, terkecuali orang yang di dalam Tuhan. Karena situasi kondisi keadaan itu akan membuat orang seperti kondisi situasi keadaan itu. Tapi orang yang di dalam Kristus, dia bisa mengalahkan situasi kondisi keadaan yang tidak baik, tapi dia tetap damai sejahtera karena dia menikmati damai bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena Tuhan ada di dalam dia, dia ada di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, dia tetap tenang, tetap damai dan sukacita. Haleluya. Haleluya. Anak saya kemarin bilang saya, Bapak ini kayaknya udah nggak bisa lagi pelayanan di pedalaman. Karena di mana tempat Bapak disediakan hotel, dikasih tiket pesawat pulang pergi, dikasih amplop dan sebagainya. Saya bukan tidak bisa pelayanan di pedalaman, bukan tidak mau, tapi memang waktunya. Karena orang pedalaman saudara tidak mungkin ngundang, kita yang datang sendiri. Untuk ke pedalaman itu nggak mungkin 2 hari pulang, harus berminggu-minggu. Tapi kalau ke Medan, turun dari airport, cukup 2 hari bisa balik lagi. Makanya saya katakan bukan tidak bisa ke pedalaman, bukan tidak mampu saya ke pedalaman, tetapi memang situasinya ya yang Tuhan buat sudah seperti ini siklusnya. Saya bisa kemari ini aja sudah bersyukur. Bayangkan kemarin habis KKR di Merak, itu selesainya jam 10 lewat, hampir setengah 11, pulang, truk begitu banyak di jalan, sampai rumah jam setengah 1 pagi. Jam 4 pagi sudah terbangun, sudah berdoa. Dan istirahat sebentar, berdoa lagi. Setelah itu barulah persiapan untuk kemarin. Ya ini saudara, bagi orang yang tidak menjalaninya, tidak mengalaminya mungkin dianggapnya biasa. Ya. Tapi bagi orang yang mengalaminya, menjalaninya, ini sesuatu yang sebenarnya luar biasa.
Kenapa saya bisa melayani saudara? Itu menurut saya luar biasa. Kadang-kadang setan bilang, seperti tadi, setan itu bicara, ngapain kamu ke sana lagi? Orang-orang di sana juga nanti belum tentu itu mau sungguh-sungguh dengar firman. Banyak mereka itu bukan mau dengar firman, tapi mau hanya cari berkat dari Tuhan aja. Bukan mau terima Tuhannya, tapi berkatnya. Tapi Roh Kudus bilang, itu bukan urusanmu, Lubis. Itu urusanku. Kalau aku mau buat mereka percaya dan setia kepadaku, itu hal yang mudah. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Karena aku tidak mau, kata Tuhan, mereka percaya kepadaku karena terpaksa. Saya berikan free will, berikan kepada mereka hak bebas. Mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, atau sebaliknya? Harapan saya, doa saya hari ini, supaya Roh Kudus yang sama yang di dalam diriku membawa engkau menikmati kerajaan Yesus, mengalami Dia secara pribadi, sehingga engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita bisa karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. 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 Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Karena Tuhan kita bisa. Makanya saudaraku, hancurkanlah segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kesombongan. Haleluya. Haleluya. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara, sombong itu bukan hanya milik orang kaya. Sombong itu bukan hanya milik orang pangkat. Sombong itu bukan hanya milik pejabat. Tapi sombong bisa dimiliki siapa saja. Haleluya. Haleluya. Jangan Anda berkata, apa yang kusombongkan? Ya, aku bukan pejabat, aku bukan orang kaya. Aku bukan jagoan, apa yang mau kusombongkan? Saudara, orang yang sudah di ruang ICU juga, itu bisa sombong. Bisa sombong. Saya pernah jumpai. Iya. Dari ucapan-ucapannya saya tahu. Dia membantah saya dan muncul kesombongannya. Jadi sombong itu bukan hanya milik orang kaya, milik pejabat, milik orang-orang terkenal, orang kuat. Tapi sombong itu bisa tinggal di dalam diri siapa saja. Haleluya. Kadang-kadang mama sama anak bisa saling sombong. Kadang-kadang suami sama istri bisa sombong. Kadang-kadang saudaraku yang saya kasih, sesama kita saja yang selalu berjumpa bisa sombong. Iya. Tapi hari ini saudara, kesombongan itu kita hancurkan sekarang juga di dalam nama Yesus. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Kita hancurkan hari ini di dalam Yesus. Iya. Supaya apa? Supaya Tuhan meninggikan kita. Supaya kita ditinggikan Tuhan, dibawa Tuhan masuk dalam kerajaannya. Karena kerajaan Tuhan, saudaraku yang saya kasih, ini pemerintahan tertinggi. Kerajaan Tuhan ini adalah pemerintahan yang paling berkuasa di antara pemerintah-pemerintah yang ada. Ketika engkau dibawa ke sana, engkau baru lihat semuanya kecil. Dan kau bisa katakan, dulu yang kuanggap itu berharga, bernilai, yang kuanggap itu hebat, luar biasa, sekarang itu kuanggap sampah. Haleluya. Haleluya. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia berkata apa? Dulu yang kuanggap ini hebat, saya orang Farisi, saya ahli Taurat, saya anak bangsawan, sekolah di Gamaliel, saya orang terkenal. Tapi setelah saya mengalami Kristus, semua yang dulu kuanggap hebat, sekarang kuanggap sampah. Haleluya.
Haleluya. Saudara, pernahkah saudara termenung 10 menit berpikir, kenapa aku ada di bumi ini? Untuk apa aku ada di bumi ini? Tujuannya apa aku ada di bumi ini? Pernahkah saudara berpikir, merenungkan sejenak seperti itu? Kalau saudara pernah merenungkan seperti itu, saya yakin Anda tahu ilmunya. Makin rendah hati, makin naik. Makin rendah hati, makin naik. Makin tinggi hati, makin hancur. Makin tinggi hati, makin hancur. Karena itu rumus kerajaan Tuhan. Itu rumusnya. Saudara, kalau Anda belajar matematika, saudara hanya tahu perkalian, pertambahan, pembagian, tapi pengurangan. Tapi saudara tidak tahu rumusnya, saudara capek. Tapi kalau saudara tahu rumusnya, matematika itu bukan hal yang sulit. Makanya saudara, setiap orang belajar matematika, yang diajarkan gurunya rumusnya lebih dulu. Rumus kerajaan sorga Anda harus tahu. Haleluya. 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 Kenapa Yesus yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi, yang punya segala-galanya, yang berkuasa segala di sorga, di bumi dan di bawah bumi, tapi dia rela merendahkan hati dan dirinya sampai dia lahir di palungan dan dia dicaci maki dan seterusnya. Kenapa? Memang itulah ilmu kerajaan sorga. Dia mau ajarkan kepada saudara, begini loh ilmunya. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus berkata, Markus pasal 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau saudara ya tidak mau melayani, hanya mau dilayani, berarti saudara belum tahu rumus ini. Tidak perlu banyak orang. Karena banyak orang pun kalau Yudas percuma. Tidak banyak, tapi mereka adalah soko guru. Ini akan menggoncangkan dunia ini. Dunia ini akan goncang dan kerajaan Allah akan nyata. Dan orang akan lihat, inilah anak Allah yang hidup. Haleluya. 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 Saya berharap saudara bisa fokus dan saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena saya tahu saudara, ya, secara pemikiran manusia, saya berpikir ini nggak harus disampaikan di sini. Harus di kalangan-kalangan yang mungkin intelektual. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus mau, Alkitab bilang, yang bodoh pun dipanggil Tuhan untuk memalukan yang pintar. Artinya sekali waktu saudara, ya, Anda bisa mempermalukan orang-orang yang sok pintar. Karena Tuhan berikan hikmat kepada saudara. Haleluya. 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 Siapa Risuli Lubis ini? Kalau kita cari biodatanya setelah pelayanannya begini-begini, anak jalanan. Tapi 2 bulan yang lalu, saya khotbah di depan beberapa profesor. Ya, namanya Fakultas Internasional Jayapura. Nanti lihat di YouTube ada. Saudara, siapa saya? Tapi itulah yang Alkitab katakan di surat 1 Korintus 1. Yang bodoh dari dunia dipanggil Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Amen. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara mau berubah? Memang kata perubahan mudah diamenkan.
tapi susah untuk dilaksanakan. Kenapa? Sebenarnya bukan pelaksanaan yang susah, tapi kaki kita yang susah melangkah. Haleluya. Sebab pola pikir paradigma kita tidak mau berubah. Ada satu ekor burung, dia sudah diikat bertahun-tahun, dikasih makan enak-enak. Setelah itu pemiliknya kasihan, supaya burung ini bebas, dilepaskan itu ikatannya. Burung tidak mau terbang. Bukan dia tidak punya sayap, bukan dia tidak bisa terbang dengan sayapnya, tapi dia sudah nyaman di situ. Dia berpikir, kalau aku terbang meninggalkan tempat ini, apakah aku bisa cari makan? Apakah ada makanan di sana? Di sini sudah ketahuan, pasti jam-jam makan aku dikasih. Burung yang sudah dilepaskan, dia tetap tidak mau terbang tinggi. Karena apa? Karena dia masih ada di dalam keterikatan zona nyaman tadi. Haleluya. 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 Saudara, makanya kalau ada orang lewat dari sana naik mobil mewah, menurut saya itu tidak salah dia berpikir bahwa Anda ini orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Anda sudah di titik zona nyaman. Saya pernah ambil seorang anak dari kolong jembatan Grogol, dia tidur di satu papan saja. Saya ajak ke rumah, tidur pakai AC, makan dikasih, setiap minggu dikasih 50.000 untuk kolekte. Boleh dikatakan kerjaan itu antara ada dan tidak. Paling nyapu tempat yang dia tidurin. Tapi saudara, 3 minggu kemudian dia hilang. Saya coba cari, ketemu lagi di sana di Grogol. Saya bilang, kenapa kamu lari? Di sini kan susah. Di sini kan kamu jadi menderita. Apa jawab dia? Pak, justru yang saya lihat, hidup Bapak itu yang menderita. Hidup Bapak yang susah. Kenapa kamu bilang begitu? Saya lihat Bapak pergi pun harus mandi, sisiran, pakai parfum, pakai sepatu. Saya di sini Pak bahagia. Saya nggak perlu setiap hari mandi, nggak perlu setiap hari ganti baju. Kalau saya lapar, saya bangun, saya tinggal kercek-kercek di lampu merah, dapat 30.000, saya makan. Setelah kenyang, saya tidur lagi. Sayalah yang berbahagia, Pak. Ya, jadi jangan saudara pikir bahagia itu, ya, yang saudara pikirkan itu, bahagia itu adalah orang yang pakai mobil mewah. Saya kaget saudara. Disitulah baru saya tahu apa itu arti kebahagiaan. Makanya saudara kenapa betah di sini? Karena disinilah tempat bahagia itu. Saking bahagianya itu Anda tidak akan mau keluar dari sini. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang tidak berani melangkah untuk berubah? Karena setiap perubahan pasti tidak ada yang pasti. Sekali lagi, setiap perubahan pasti tidak ada yang pasti. Haleluya. Pasti tidak ada yang pasti. Karena dia berpikir, kalau saya berubah, apa yang saya dapat? Kalau saya berhenti merokok, memang saya dapat apa? Kalau saya keluar dari sini rajin kerja, emang kenapa? Apa yang ku dapat? Berapa? Ini. Haleluya. Haleluya. Tapi sebenarnya ini adalah tipu muslihat iblis. Ketika kita mau berubah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Itu bicara perubahan saudara. Kenapa saya bilang bicara perubahan? Karena ada yang lama, ada yang baru. Haleluya.
Dan ketika yang baru tiba, yang lama hilang lenyap. Bukan yang baru tiba, yang lama tetap disimpan. Itu namanya bukan perubahan. Itu percampuran. Tuhan tidak mau ada percampuran. Tuhan mau perubahan. Haleluya. 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 Yang mungkin hatinya selalu dendam, iri, dengki. Oh Pak, kami di tempat ini gak mungkin ada dengki, iri. Siapa bilang? Banyak ya? Banyak. Iya, siapa bilang? Saudara, karena itu penyakit yang bisa masuk ke siapa saja. Haleluya. Haleluya. Ah, karena itulah hari ini Tuhan mau supaya kita berubah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nah, biasanya saudara kalau sudah bicara perubahan itu telinga kita mulai merah. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau perubahan. Makanya kenapa ada kudeta? Karena tidak ada yang mau berubah. Terjadilah kudeta. Haleluya. Haleluya. Sebab apa? Sebab perubahan ini memang saudaraku yang saya kasih ditakuti oleh banyak orang. Nanti bagaimana? Kalau perubahan ini begini nanti saya gimana? Saya sudah terbiasa begini. Hari ini saudaraku yang saya kasih, pesan Tuhan buat kita semua, mari siap berubah. Siap melangkah. Haleluya. Jangan jalan di tempat. Karena jalan di tempat bukan hanya nggak maju, tapi itu akan membuat betismu makin hari makin tambah ke atas. Tapi kalau jalan begini, itu betismu dia bukan tambah ke atas, dia akan meminimalisir terus. Jadi jalan di tempat, saudara, kalau terlalu lama ini membahayakan saudara. Tapi jalan lama, kalau kelamaan, itu membuat saudara kuat. Haleluya. Haleluya. Mau kuat atau jalan di tempat? Kalau jalan di tempat tadi apa? Naik betis. Haleluya. Saya yakin ini, kalau saya tambah setengah jam lagi, ini mulai naik betis. Iya. Kita mau buktikan. Pasti nanti sudah banyak yang bukan sakit pinggang. Iya. Naik betis. Karena darahnya tidak jalan dengan baik. Tahukah saudara, ketika engkau tidak berubah di dalam Kristus, maka kau akan naik betis. Nggak lama lagi kau lumpuh rohani, nggak lama lagi kau mati rohani, nggak lama lagi kau dikuburkan. Dan saya yakin, ya, tidak segampang waktu itu Tuhan membangunkan Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus mati bukan mau dia. Memang dia sudah harus mati. Tapi kalau kita tidak mau berubah, kita membunuh diri kita sendiri dan mati adalah keputusan kita, makanya Tuhan akan berkata, bangkit sendiri kau. Haleluya. Haleluya. Anda paham yang saya sampaikan? Saya tahu Anda orang-orang cerdas. Sebenarnya banyak di sini yang sekolah-sekolah tinggi dulu. Tapi saking tingginya pun tinggi hati jalan. Akhirnya jadi terdampar. Karena so pintar. Saya sudah lihat. Saya pikir orang-orang yang tinggal di terminal, di mana nongkrong, begadang-gadang itu orang-orang yang
bodoh. Ternyata mereka bodoh karena kopinya belum datang. Betul, setelah kopi datang, cerdas semua jadinya. Pintar semua. Iya. Disitulah baru ketahuan. Sebenarnya mereka bukan orang bodoh. Makanya Tuhan bilang, yang bodoh dari dunia, ini ku ambil untuk mempermalukan mereka. Sebenarnya mereka bukan bodoh, tapi kopinya belum ada. Makanya ketika Tuhan ambil, saudara tahu, ketika Tuhan angkat dia, Tuhan kasih kopinya. Saudara jangan berpikir langsung kopi yang dari pohon. Kopi kapal api. Haleluya. Ini banyak bahasa kiasan-kiasan. Saya harap Anda mengerti. Haleluya. Saya tahu ada yang senang. Tapi ada juga yang bilang, ini ngomong apa Bapak ini? Tapi sekali-sekali kan enak begini. Ini kan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan monoton terus. Ya, Anda harus diajak berpikir. Ya, karena Tuhan sudah kasih otak. Bedanya Anda tidak mau berpikir. Karena tidak semua orang yang punya otak berpikir. Karena kopinya belum datang. Makanya hari ini Anda minta kopi dari Yesus. Berlutut 3. Ya, umur sudah 56 tahun, tapi berdiri mah gampang aja. Mana ada pendeta yang sekelas saya mau kotor-kotor gini. Haleluya. Tapi semakin kita mau merendahkan diri, merendahkan hati di bawah kaki Kristus, kita semakin ditinggikan. Hayya rahina kayalah, api, terbakarlah. Saudara, kalau saya mau mengikuti kemauan saya udah berpikir tadi, ini mereka semua banyak yang trauma, ngomong cepat aja, ini sudah keringat. Iya, tapi Roh Kudus mau beda. Saya harus taat. Haleluya. Haleluya. Saya tahu saudara, ada yang masuk kuping kanan, simpan di hati. Ada yang masuk kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Tapi yang lebih parah, masuk kuping kiri, keluar dari kiri. Enggak sisa. Ibu itu baru kali ini dia ketawa. Iya. Makanya banyak orang kan keluarganya hancur-hancuran. Apa Pak? Emang lu gak denger? Bukan gak denger, tapi gak masuk. Denger sih denger, tapi gak masuk. Haleluya. Makanya saudara, hari ini mari ya rendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Saudara, yang saya sampaikan ini semua tercatat di Alkitab. Cuma kalau saya buka satu daripada ngabisin waktu, saya jelasin saja. Karena juga saudara tidak perlu pembuktian. Yang penting Anda perlu mendengar. Sebab ketika Anda mendengar, Tuhan akan kasih pembuktian. Aminnya jangan tanggung-tanggung. Amin. Haleluya. Haleluya. Masa saudara aminnya amin. Amin. Iya. Terus dibilang, si amin sudah keluar. Si amin sudah pergi. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak yang topi merah itu, lihat dia. Dia sedang berpikir. Iya, sedang berpikir dia gimana ini perubahan. Perubahan sih oke, kopinya ini gimana? Jangan takut Pak, kalau Bapak merendahkan diri di bawah kaki Yesus, Bapak nikmati kopi dari Yesus. Makanya Yesus pernah bilang,
Kalau kau minum air dari sumur itu kau haus terus. Kalau kau minum air daripadaku, akan ada mata air dari hatimu dan keluar terus menerus dan tidak habis-habisnya. Haleluya. Haleluya. Yesus sumber. Kalau kau punya Yesus, kau punya apa yang Yesus punya. Dia sumber. Haleluya. Haleluya. Saya saudara punya istri 1, punya anak 5, sekolah yang 3, yang 2 ini ikut saya tidak mau mereka kecewa sama Tuhan. Saya harus kasih mereka yang namanya PK, persembahan kasih, karena mengikuti saya, karena mereka ngambil keputusan tidak mau kerja PNS, ASN, main TNI, Polri, mereka tidak mau. Sebenarnya secara logika, gimana? Saya harus mengasih PK, bahasa yang gampangnya menggaji. Tapi ketika mereka memberikan hati mereka bagi Tuhan, Tuhanlah yang gaji mereka. Lihatlah, keren-keren semua kan? Anak saya kan? Saudara, kami terus terang tidak ada yang bekerja, tidak ada punya perusahaan, tidak kerja di perusahaan, tidak punya pohon kelapa sawit, tidak punya pohon karet. Karena ada pendeta yang bilang gak kerja tapi punya pohon kelapa sawit banyak. Saya tidak punya pohon kelapa sawit. Sering saya bilang, biarlah pohonnya punya saudara, buahnya kasih saya. Makanya buahnya dikasih saya terus. Pohonnya dia yang ngurusin. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita saudaraku yang kasih maju mundur? Karena yang bukan urusan kita, kita urusin. Iya. Biarlah dia yang urusin itu, yang penting buahnya. Paham gak? Urusan kita yang urus, urusan orang jangan kau yang ngurusin terus. Iya. Itu begini loh, itu begini loh, itu begini loh, itu begini loh. Dia gak pernah bilang, aku begini loh, aku begini loh. Dia bilang, itu begini loh, itu begini loh. Haleluya. Jadi kalau kita tunjuk begini, 1 ke sana, 3 ke kita. Berapa ke kita ini? 4 atau 3? Iya. Haleluya. Haleluya. Siap berubah? Siap ya? Betul ya? Betul ya? Haleluya. Siap berubah nggak ini? Ibu itu yang ketawa tadi, dia jawabnya ragu-ragu. Siap berubah? Betul? Kalau Anda berubah, pasti Yesus sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini saya suruh bangkit berdiri udah gak mau. Luar biasa. Berarti ada urapan ini. Saya bilang mari bangkit berdiri, tapi luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ayo kita siap berubah kan? Oke. Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kami siap berubah. Kami percaya. Tuhan berikan urapan spesial. Urapan baru. Urapan double porsi. Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa melewati hari-hari ini dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mentakdirkan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Oke ya, Tuhan Yesus berkati makanan minuman. Kami makan minum untuk sehat. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan ya. Silakan. Langsung kasih 2 aja kayaknya bisa. Kasih 2. Biar jangan bolak-balik. Nggak tahu juga. Oh ya udah. Kayaknya cukup. Paling 4. Jangan bilang kapan. Oke ya. Ya udah. Ya. Ambil dulu. Ya. Ambil dulu ya. Ini bagus bukanya.
Itunya enggak? Nah. Nggak usah lah, besok aja. Udah nasi ini. Ya udah ya. Ya udah banyak lagi saya kenali. Biarin aja. Kalau dia tinggal nanti. Terima kasih banyak. Oke, memberkati. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Kan banyak sisa. Berapa susunya? Anak-anak bayi sini, anak-anak kecil, kasih susu ya. Anak bayi ya, yang bayi-bayi sini. Nih, Diri ini. aja jangan kelakar. Yang bayi ya, yang balita, yang di atas 5 tahun nggak usah ya. Nah, Jos, ntar ya. Ya ini ya, yang balita-balita ya. Sudah. Udah ke sana ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati ya. Udah ya, susu-susu udah ya. Udah. Ya. Pak, aku minta doa boleh nggak Pak? Apa itu? Dalam pelayanan orang suka cules. Aku melayanin di ambasador sekolah minggu. Oh ya. Enggak apa-apa. Ya nanti. Ya, sini. Kita ini urusin dulu ya. Iya, kasih. Satu lagi. Kasih enggak apa-apa. Satu lagi. Ayo, kalau yang mau 2 sini. Tapi jangan berebut, cukup. Jalan aja langsung. Jalan ya. Ya, sisain 1 yang untuk pelayanan ya. Langsung jalan, jangan berhenti jalan. Satu nggak boleh tuh. Ya, satu ya. Itu terpal. Kasih satu ya, jangan ribut ya. Nah, ini untuk pelayan. Ngantri. 3 nggak cukup ya, udah yang 2 ya. Ya, kita anak Tuhan jujur. Ya udah. Ya. Tarik aja, tarik. Ya. Ayo, jalan. Ya, Ibu. Belakangnya masih ada orang tuh. Ibu ini mau kasih 2, mau 2? Oh tuh Ibu, kasih 2. Sama cucu. Ya, kalau masih ada nggak apa-apa. Ya nangis cucu takutan ya. Oh ya. Yang udah 2 ya, udah 2 udah. Karena orang pun mau makan ya. Oke ya. Habis. Itu Ibu dapat 2 udah kan? Hah? Oh 1, udah dapat kan? Ya udah. Belum dapat 1 pun. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Udah ya. Ini untuk yang melayani. Oke, udah ya, udah. Itu untuk yang layani. Enggak, orang pun mau makan Pak. Udah kayaknya untuk yang layani.
Ada sisa nggak? Mana? Sini. Pak, Ntar dulu airnya. ada kasih satu kalau ada sisa. Bukan, karena mereka belum dapat. Mereka belum dapat. Sini satu. Udah ya? Dan panggil teman-temannya lagi. Ini untuk ibadah aja. Ya. Udah. Iya ya. Udah ya. Mereka belum dapat. Ini yang lain. Satu aja. Ayo. Ma. Nah. Hadirat urapan kuasamu bekerja atasnya. Mengalir, pandang Yesus. Akar pahit cabut. Kebencian cabut. Robah hidupnya, pandang Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan. Cabut akar pahit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seurapi, terima, penuh. Sika. Lo biarin. Alah. Oke. Kenapa? Pinggang. Kalau nyuci sama. Nyuci dalam nama Yesus. Pinggang sini. Sini, saraf kejepit lo. Nah, harusnya yang begini ke sana. Ke rumah kesembuhan kalau yang gini. Penuh. Saraf kejepit, out, lepas. Pengurapan Tuhan bekerja atas, mengalir. Terima, penuh. Sika. Shit. Nah, sekarang tes. Ya, terus. Ah, udah enak. Hilang. Dalam nama Yesus sembuh. In Jesus name. Gini loh. Uji. Apa? Ya, jaringan. Udah ringan. Kau nyuci satu. Iya, oke ya. Tuhan berkati. Makasih Pak Pendeta. Oke, Tuhan berkati ya. Bu.